Halo, kenalin, nama aku Nila Arifatul Ulia dengan NIM 11524000134 dari kelas Komunikasi Politik kelas C, Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Sebagai mahasiswa, tentunya kita tidak asing dengan aksi demonstrasi yang seringkali muncul di Instagram, TikTok, dan X. Sebelum kita mengetahui apa tuntutan demonstrasinya, beranda kita dipenuhi oleh potongan video, komentar, dan tagar yang mengajak kita untuk berpihak kepada satu sudut pandang tertentu. Hal ini membuat saya bertanya, apakah opini di media sosial benar-benar terbentuk secara alami? Atau hanya dibuat oleh narasi akun-akun tertentu? Saat ini, media sosial seperti Instagram, TikTok, X, dan juga Facebook menjadi salah satu sumber utama untuk mencari informasi sosial seperti isu politik dan juga aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Ketika sebuah demonstrasi berlangsung, informasi akan menyebar secara cepat, mulai dari live siaran, video, hingga foto dan komentar yang menyebar secara cepat melalui hitungan menit. Sayangnya, informasi yang kita dapatkan melalui sosial media tidak pernah lengkap, hanya sepenggal. Dalam konteks demonstrasi mahasiswa, buzzer dapat membentuk opini publik dengan menampilkan demonstrasi sebagai perjuangan menyampaikan aspirasi masyarakat atau sebaliknya menyoroti dampak negatifnya, seperti kemacetan, kerusuhan, dan gangguan aktivitas publik. Fenomena tersebut dapat kita gunakan dengan teori agenda setting. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi mampu menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks demonstrasi, media sosial memiliki kemampuan untuk membuat suatu isu menjadi perhatian nasional hanya dalam waktu singkat. Ketika sebuah tagar mengenai demonstrasi terus muncul di halaman utama media sosial, masyarakat akan menganggap bahwa isu tersebut merupakan persoalan yang sangat penting untuk dibicarakan. Disinilah buzzer memiliki peran dalam memperkuat agenda tersebut. Dengan mengunggah konten berulang kali, menggunakan hashtag yang sama, serta menyebarkan narasi secara terkontribusi dan terkoordinasi. Mereka dapat meningkatkan perhatian publik tentang isu tertentu. Menariknya, yang menjadi fokus masyarakat belum tentu isi tuntutan demonstrasi, melainkan justru potongan video yang viral atau perdebatan yang ramai di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial mampu membentuk agenda publik melalui intensitas penyebaran informasi. Yang kedua itu ada teori framing. Menurut teori ini, cara suatu informasi disajikan akan mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami sebuah peristiwa. Yaitu dalam praktiknya, buzzer sering menggunakan teknik framing dengan memilih kata-kata tertentu, gambar, musik latar,
hingga potongan video yang mendukung narasi yang ingin dibangun. Misalnya, sebuah video demonstrasi dapat diberi narasi bahwa mahasiswa sedang memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Namun, video yang sama juga dapat dibingkai sebagai aksi yang mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan kerusakan fasilitas. Padahal, objek yang dilihat masyarakat tetap sama. Perbedaannya terletak pada cara informasi tersebut dikemas. Oleh karena itu, framing tidak hanya mempengaruhi informasi yang diterima masyarakat, tetapi juga mempengaruhi bagaimana masyarakat memberikan penilaian terhadap demonstrasi tersebut. Dalam perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Namun, di era digital, penyampaian aspirasi tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga terjadi di ruang media sosial melalui berbagai unggahan seperti komentar, video, hingga tagar yang terus berkembang. Disinilah konsep opini publik menjadi sangat penting. Opini publik merupakan pandangan yang terbentuk di tengah masyarakat terhadap suatu isu yang sedang berkembang. Akan tetapi, opini tersebut tidak selalu muncul secara alami. Opini dapat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui penyebaran narasi tertentu. Dalam kondisi tertentu, aktivitas buzzer juga dapat mengarah pada praktik propaganda politik, terutama ketika informasi disebarkan secara masif, emosional, atau disertai manipulasi fakta untuk mempengaruhi sikap masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin sulit membedakan antara informasi yang objektif dengan narasi yang sengaja dibangun untuk kepentingan tertentu. Menurut saya, demonstrasi merupakan bagian dari hak demonstrasi yang dimiliki setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan pengawal kebijakan publik. Namun, di era media sosial, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana demonstrasi dilakukan, tetapi juga bagaimana informasi mengenai demonstrasi tersebut dipersepsikan oleh masyarakat. Kehadiran buzzer sebenarnya tidak selalu bersifat negatif. Dalam komunikasi politik, setiap kelompok memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan membangun dukungan terhadap suatu isu. Permasalahan yang muncul ketika aktivitas tersebut dilakukan secara tidak etis, misalnya dengan menyebabkan disinformasi, memotong konteks suatu peristiwa, menyerang pihak lain secara personal, atau menciptakan polarisasi di ruang digital. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting bagi generasi muda. Sebelum mempercayai atau membagikan suatu informasi, kita perlu memeriksa sumbernya, membandingkan berbagai sudut pandang, dan memahami konteks secara utuh agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu sesuai dengan fakta. Sebagai kesimpulan, demonstrasi mahasiswa pada era digital tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga berlangsung di media sosial melalui pertarungan berbagai narasi yang mempengaruhi opini publik. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengguna media sosial yang kritis, tidak mudah terprovokasi, serta selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain.